Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga X Mood. Ya, semangat dek. Alhamdulillah semangat ya teman-teman. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. 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 Dah. Ngapain dek kamu? Ada durian. Ada durian. Alhamdulillah. Ini guys, ini teman-teman, durian masih cilik-cilik teman-teman. Ya, ini ya teman-teman. Alhamdulillah kondisi perkembangan tanaman durian kami teman-teman. Ini untuk jenis durian musangking ya teman-teman. Nah, ini dari ujung-ujung ini sudah mulai terbentuk ini tanda-tanda pentil buahnya ini teman-teman. Nah ya, ini sudah mulai terbentuk tanda-tanda buahnya. Nah, kalau yang seperti ini baru proses selesai penyerbukan. Ini pada rontok ini ke bawah ini ya teman-teman. Kalau yang seperti ini tinggal seleksi nanti buahnya. Nah, proses seleksi sendiri seperti ini kita tidak perlu menyeleksi ya teman-teman, karena biasanya dengan sendirinya ini akan jatuh seperti ini. Nah ini ini yang biasanya tidak terjadi penyerbukan sempurna, atau bisa jadi ya nutrisinya kalah bersaing dengan buah-buah yang ada di bagian samping-sampingnya, sehingga dia mengering dan jatuh. Nah ini otomatis alam yang akan menentukan. Tapi kalau yang buahnya terlalu ujung sampai ke sini gini, sampai ke daun-daun kecil, ini sebaiknya dibuang saja teman-teman. Nah ini masih di pangkal-pangkal besar. Udah pangkal-pangkal yang gede gini tidak masalah, kita biarkan. Ini kondisinya alhamdulillah. Mau jajan kamu? Enggak. Ya ini buahnya banyak sekali dek. Nanti bagi-bagi ya sama teman-teman ya. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Ini yang rata-rata sudah terjadi penyerbukan tadi malam, tadi sore. Karena dia mekar itu di jam 5 sampai jam 7 malam, terjadi penyerbukannya malam hari. Sore sampai malam hari. Nah, ini yang sudah pada rontok seperti ini. Nah ya teman-teman. Nah kira-kira proses ini nanti memerlukan waktu berapa lama sampai jadi buah durian dan sampai panen? Itu kalau untuk jenis durian-durian musangking, montong, kemudian duri hitam, bawor dan lain-lain, ini rata-rata di usia 125 hari, ada yang sampai 130 hari, ada yang sampai 140 hari teman-teman, sampai benar-benar matang sempurna ya, tua matang sempurna, jatuh sendiri, nggak kita petik ya, itu sampai 125 sampai 140 hari. Dan proses perawatannya seperti apa ketika buah durian sudah terbentuk pentil-pentil seperti ini ya, ini kita biarkan saja. Biarkan seleksi alam menentukan mana buah yang akan nyangkut sama yang jatuh. Nah, nanti prosesnya dengan sendirinya alam akan mensortir ya teman-teman. Tidak perlu kita sortir khusus di pangkal-pangkal utama. Tapi kalau yang pangkal ujung seperti tadi yang kami jelaskan, sebaiknya kita bersihkan. Misalnya kalau ada yang sampai di ujung sini. Tapi kalau yang di pangkal-pangkal primer, sekunder kayak gini, pokok utama, kita biarkan saja, nanti otomatis dengan sendirinya akan terseleksi. Nah, proses perawatan terkait dengan pemupukan ya, dalam kondisi seperti ini teman-teman jangan sampai main spray insektisida ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman melihat daun-daunnya ada bolong-bolong atau rusak dimakan binatang gitu, nah itu jangan sampai terus melakukan proses penyempraian insektisida, karena kalau disempret daunnya ya, dispray insektisida itu biasanya akan berimbas butiran-butiran airnya, embunnya itu masuk ke areal buah-buah seperti ini. Nah akhirnya apa? Akhirnya nanti kelelawar maupun binatang-binatang ataupun ini apa, kayak semut-semut kecil ataupun binatang-binatang yang membantu proses penyerbukan, dia tidak akan berani mendekat ke sini ya, karena ini kena terkontaminasi dari embun-embun penyempraian dari insektisida. Nah, jadi usahakan kalau teman-teman mau melakukan penyempraian daun itu usahakan sebelum ini pada mekar. Jadi misalnya sebulan sebelum terjadi pembentukan bunga, nah itu boleh, tidak apa-apa dilakukan penyempraian jauh-jauh sebelum terjadinya bunga.
Tapi kalau sudah terjadi pembentukan bunga seperti ini, proses penyerbukan dan lain sebagainya mulai berjalan, jangan sampai teman-teman melakukan penyerbukan ya. Ingat ya teman-teman, jangan melakukan penyerbukan. Nah kalau penyiraman air nggak apa-apa, seperti kondisi seperti ini. Kalau teman-teman yang pohonnya itu masih kecil ya, misalnya usianya baru 3 tahun 4 tahun gitu, dilakukan penyiraman banyak-banyak airnya nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau sudah pohon-pohon besar, untuk memudahkan proses perawatan, kalau yang perakarannya sudah menjalar kemana-mana ya tidak perlu disiram, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman kondisi airnya melimpah dan tidak menyusahkan, silahkan dilakukan penyiraman. Ketika proses pohon durian ini muncul bunga dan mulai pembentukan bunga dan buah seperti ini, pohon durian membutuhkan asupan nutrisi yang banyak ya teman-teman. Jadi untuk dia mempertahankan supaya buahnya tetap lengket di batangnya ini. Karena kalau dia nutrisinya kurang, airnya kurang, apalagi kalau air kurang, dengan secara alami itu nalurinya itu pengen merontokkan daun ataupun merontokkan bunga-bunganya, karena dia merasa dia dalam kondisi bahaya ya. Jadi dia ada sinyal dalam tubuhnya itu kondisinya sedang berbahaya, dehidrasi, kurang air. Akhirnya dia akan melepaskan bagian-bagian tubuhnya termasuk daun untuk mengurangi proses penguapan air sehingga dia tidak mati. Istilahnya sinyalnya begitu teman-teman. Nah, termasuk buahnya pun akan begitu, karena dia sedang sakit, dia merasa ada sinyal dehidrasi, kok masih memelihara anak-anaknya banyak seperti ini, maka dia akan dengan sendirinya akan menjatuhkan calon-calon buahnya. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau untuk daerah-daerah teman yang agak tandus gersang gitu, dalam kondisi yang sudah keluar bunga dan buah pentil-pentil seperti ini, usahakan airnya dikasih semaksimal mungkin sehingga pohon durian akan tetap bertahan untuk bisa memelihara calon buah-buahnya. Nah ini juga bunga-bunganya banyak sekali teman-teman. Yang ini jenis D168 ya teman-teman. Ini juga sudah ada yang terbentuk pentil-pentil buahnya itu di sana. Alhamdulillah. Ini yang sebelah sini juga. Ini sampai atas sana buah-buahnya. Kita lihat lagi yang bagian sini. Ini juga banyak sekali buahnya teman-teman. Ya. Jadi perawatannya cukup seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk yang tanahnya tandus, dicukupi kebutuhan airnya yang sebanyak-banyaknya. Ya sebanyak-banyaknya artinya di sini jangan sampai bacakan juga ya teman-teman. Kalau yang untuk tanahnya jenis tanah liat lempung, proporsional lah ya, yang proporsional. Terus untuk pemupukan, lanjut pemupukan NPK dengan kandungan fosfor dan kalium yang tinggi. Kalau di tempat kami biasa namanya NPK profesional 92525 teman-teman, dengan kandungan fosfor dan kaliumnya lebih tinggi. Ya sebagian petani kadang ada yang memakai porekat bahasanya untuk membuat ini buah tidak gampang lepas dari tangkainya, tidak gampang pada rontok. Tapi ya buah segini banyaknya ini juga nggak mungkin dibiarkan akan jadi buah semua di sini. Biasanya seleksi alam itu dia akan tinggal 5 biji atau 3 biji atau 4 biji atau ya paling banyak 6 biji lah ya dalam satu rangkai ranting seperti ini. Nggak mungkin sampai banyak gitu. Pasti nanti setelah berbuah biasanya nanti juga akan kering ininya, rantingnya, terus kemudian mati rantingnya ya maksudnya, terus hilang. Jadi lebih baik memang proporsional aja buahnya. Seandainya terlalu banyak juga akan kita jarangi, nanti kita pilih yang agak penyok-penyok gitu, nggak simetris bentuknya, itu akan kita buang, kita fokuskan untuk di buah-buah yang bentuknya sempurna. Oke ya teman-teman, lanjut lihat lagi yang sebelah sini. Alhamdulillah ini juga banyak sekali. Nah ini bunga-bunganya. Nah ini kalau dibikin botok itu enak teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu dibikin botok bunga durian. Alhamdulillah atas full. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi konsepnya perawatan tanaman durian itu ketika
dia mulai berbunga, sebelum berbunga kita streskan dulu, atau stres alami. Ketika musim kemarau itu dia stres alami. Terus kemudian dengan sendirinya sinyalnya dia itu akan berusaha untuk melakukan proses pengeluaran bunga, karena dia merasa hidupnya dia berbahaya, dia stres, ingin mati, akan mati. Nah, di situ dia berusaha untuk regenerasi dengan memunculkan memunculkan ini calon anak-anakan penerus, generasi penerusnya dia. Itu siklusnya seperti itu. Nah, ketika setelah stres kemudian dia muncul bunga seperti ini, nah tepat sudah saatnya kita melakukan proses pemupukan. Nutrisinya kita cukupi, unsur mikro makronya, khususnya kandungan fosfor dan kalium di masa berbuah seperti ini. Nah, seperti ini kan daunnya yang rontok banyak ini karena ya lumayan kekurangan air, ini kelihatan daunnya pada rontok sebagian. Ini nanti musim depan habis berbuah itu biasanya ranting yang kurang sehat akan kering, apalagi kalau ditempati buah banyak, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang pohonnya agak fit sehat gini sih nggak masalah, aman biasanya. Itu ya teman-teman, jadi perawatan tanaman durian ketika dia sudah memasuki masa berbuah itu usahakan kebutuhan nutrisinya tercukupi, karena ketika dia masa pembuahan itu dia butuh energi yang lebih maksimal, karena dia selain untuk mencukupi kebutuhan nutrisi batang, daun, dan akarnya dia sendiri, dia juga sedang dalam masa memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pembentukan buah, bikin buah lah, mencetak buah. Nah, itu kalau tidak kita maksimalkan pupuknya, jadi istilahnya orang itu ya kelaparan, kayak busung lapar, nanti dia akan stres, buahnya pada rontok, jatuh, atau buahnya tidak maksimal, ya, tidak matang maksimal. Kemudian kalau terparahnya itu bisa mati pohonnya, biasanya begitu ya. Ibaratnya kalau ringan-ringannya ya rantingnya yang kering yang dia pakai untuk tempat berbuah, ya seperti itu. Oke teman-teman, nggak semua pohon kita kelilingi, yang sebelah petak sana cukup sini aja, sudah capek keliling. Jadi nanti selanjutnya perkembangannya seperti apa akan kita bagikan lagi ceritanya setelah pohon-pohon durian kami buahnya terbentuk dan semakin membesar, dan masa-masa proses penuaan nanti perawatannya seperti apa akan kami bagikan ceritanya ke teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.